Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Rita Dwi Lestari dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Pribadi Pembelajar, berdasarkan 1 Raja-Raja 3 ayat 1-15 bersama saya Ujun Junaidi. Yuk kita doa dulu. Bapa yang baik, kami membuka hati kami untuk belajar dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin dan menolong kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yang akan jadi pusat permenungan kita adalah 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Saya akan bacakan bagi kita semua. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Kenapa sih kita bermimpi? Ian Wallace, seorang ahli psikologi, berpendapat bahwa mimpi adalah simbolisasi dari peristiwa yang kita alami atau perasaan yang disimpan di alam bawah sadar kita. Misalnya, pernah nggak kamu mimpi dikejar-kejar? Menurut Ian Wallace, kalau kita bermimpi dikejar-kejar, kemungkinan kita sedang punya masalah, tetapi kita nggak tahu bagaimana cara mengatasinya. Perasaan itu tersimpan di alam bawah sadar kita dan muncul dalam mimpi. Salomo menjadi raja menggantikan Daud ayahnya. Usia Salomo masih muda ketika ia mulai menjadi raja. Tampaknya ia khawatir dengan tanggung jawab besar yang harus diemban. Kekhawatiran itu kemudian muncul dalam mimpinya. Dalam mimpinya ia menyatakan betapa ia masih muda dan belum berpengalaman, tetapi harus memimpin umat yang besar. 7-8. Karena itu ia meminta kepada Tuhan agar diberi hikmat untuk membedakan yang baik dan jahat serta memberi penghakiman yang adil. Tuhan berkenan mengabulkan permintaan Salomo. Namun, pengabulan permohonan itu tidak bekerja seperti sulap sehingga tiba-tiba Salomo menjadi berhikmat. Tuhan mengatakan di ayat 14 bahwa untuk memiliki hikmat, Salomo harus berusaha hidup benar dan mengikuti ketetapan Tuhan. Hidup mengikuti ketetapan Tuhan berarti mau untuk terus belajar mengenal dan melakukan kehendak Tuhan. Teens, dengan mau untuk terus belajar, kamu pun akan makin mengerti untuk melakukan hal yang baik yang dapat membangun kehidupanmu dan sesama. Belajarlah memilah-milah mana yang benar dan patut kamu lakukan, serta mana yang tidak benar dan tidak patut kamu perbuat. Melalui firman Tuhan dan praktik hidup bersama orang lain, kamu belajar tentang prinsip-prinsip dasar kehidupan. Dengan hidup dan berelasi dengan orang lain, prinsip-prinsip dasar tadi seperti kesabaran, ketekunan, dan tanggung jawab juga akan makin terasah dan teruji dalam dirimu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mohon berkat dan pimpinan Tuhan supaya kami menjadi pribadi yang terus mau belajar mengenal kehendak Tuhan dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-temanmu yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.